Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Surah, NIM E2019-24, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjawab soal dari ekonomi makro. Yang dimana nomor 1 adalah paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah, yaitu ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan ketuhanan. Akidah diturunkan Allah untuk Rasulnya dan disampaikan kepada umat-umatnya. Dalam Islam ada satu titik awal yang harus diperhatikan, yaitu ekonomi Islam yang berbau akidah. Dan yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah, yaitu konflik dan yang kedua adalah mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah, yaitu maslahah itu sendiri adalah segala bentuk keadaan baik material atau non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dan ada beberapa akar masalah dalam ekonomi, yaitu konflik antar berbagai tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan keterbatasan manusia. Dan yang ketiga, definisi falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta pencapaian kebahagiaan di dunia. Dan yang keempat adalah apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Jawabannya adalah kajiannya mencakup aspek ekonomi individu dalam skala mikro yang meliputi konsumsi, produksi, distribusi dalam kehidupan. Dan yang kelima yaitu jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah, yaitu konflik sebagai tujuan hidup. Yang kedua, SDM tidak merata. Dan yang ketiga, keterbatasan manusia. Dan yang keenam, apa definisi konsumsi? Definisi konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai maslahah. Dan yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan, yaitu kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Sebagai misal, genting dan pintu jendela merupakan kebutuhan suatu rumah tangga. Demikian pula kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna dan berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya, seperti misal baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya. Dan di sisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Sebagai misal, ketika seseorang membangun suatu rumah, ia menginginkan adanya warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, ruangan yang longgar, dan sebagainya. Kesemua hal ini belum tentu menambah fungsi suatu rumah tinggal, namun akan memberikan suatu kepuasan bagi pemilik rumah. Dan yang kedelapan, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah, yaitu yang disebut maslahah sendiri adalah memelihara tujuan syarak dan meraih manfaat atau menghindari kemudaratan. Dan kepuasan tersendiri yaitu dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegangan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa telah mendapatkan pelayanan suatu jasa dengan baik. Dan yang kesembilan yaitu coba terangkan formulasi maslahah. F tambah B
sama dengan manfaat, B berkah. Jadi pahala suatu kegiatan tidak ada, maka masalah yang akan diperoleh konsumen hanya sebatas manfaat di dunia. Dan yang ke-10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Perekonomian Islam akan terwujud hanya jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerangan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat maslahah duniawi. Sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau maslahah dunia akhirat. Dan yang 11, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility, yaitu hukum mengenai penurunan utilitas marginal atau tambahan kepuasan oleh konsumsi akibat adanya peningkatan atau jasa yang dikonsumsi. Dan yang ke-12 adalah jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Jawabannya adalah bagi orang yang peduli akan adanya berkah, semakin tinggi barang halal yang dikonsumsi seseorang, tambahan maslahah yang diterimanya akan meningkatkan hingga titik tertentu dan akhirnya akan menurun dengan asumsi jumlah konsumsi masih dibolehkan oleh Islam. Namun bagi orang yang tidak peduli terhadap adanya berkah, peningkatan maslahah adalah identik dengan peningkatan manfaat duniawi semata. Dan 13 adalah jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach, yaitu mengonsumsikan bahwa kegiatan konsumsi bisa dihitung atau diangkakan. Dan yang kedua, kegiatan konsumsi tidak bisa dihitung atau diangkakan. Dan 14, apa definisi dari marginal maslahah, yaitu perubahan maslahah berupa manfaat sebagai akibat berubahnya barang yang dikonsumsi. Dan 15 yaitu jelaskan maksud dan kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yaitu kebutuhan paling utama yang paling penting dan harus terpenuhi agar manusia bisa hidup lebih layak. Yang kedua, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan melakukan sesuatu kegiatan. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu menjaga agama, menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dan ke-16 yaitu mengapa jika tidak ada keberkahan, konsumsi semakin lama menjadi jenuh. Karena timbul rasa bosan karena banyaknya membeli, contoh membeli baju karena keinginan, lalu dia membeli baju yang sama hingga bosan. 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Barang komplementer adalah barang yang dalam penggunaannya saling melengkapi dengan barang lain atau guna jika digabungkan dengan barang lain. Barang substitusi yaitu barang yang dalam penggunaannya tidak bisa diganti dengan yang lain. Dan 18 yaitu apa definisi dari komplementer, sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna yaitu tingkat yang terjadi ketika konsumsi suatu barang tidak bisa untuk mengonsumsi barang lain. Komplementer dekat yaitu jika mengonsumsi memakai makna dia akan kemungkinan mengonsumsi barang lain. Komplementer jauh yaitu disebabkan oleh hubungan kedua barang adalah rendah. 19 apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Yaitu substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik baik dari segi fitur, kualitas maupun dari elemen produk lainnya. Substitusi dekat adalah jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip. Mereka juga memiliki karakteristik yang secara
luas, mirip dalam hal kesempatan untuk digunakan. Substitusi jauh adalah dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa mengganti suatu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Dalam keadaan normal, konsumen yang bersangkutan tidak akan mengganti barang yang dikonsumsinya dengan barang lainnya. Dan yang ke-20, berikan contoh masing-masing komplementer sempurna dekat jauh dan substitusi sempurna dekat dan jauh. Contoh komplementer sempurna yaitu mobil dan bensin. Yang kedua, ban luar dan ban dalam. Contoh komplementer dekat yaitu 1. Minum teh belum tentu mereka memakai gula. Yang kedua, tidur belum tentu pakai bantal. Contoh komplementer jauh adalah menggunakan baju dengan parfum. Yang kedua, menggunakan rinso dengan molto. Contoh substitusi sempurna yaitu barang yang dianggap pengganti sempurna adalah nasi dengan jagung atau singkong. Yang kedua, bus dengan angkot, Indomie dan mie sedap, dan lain sebagainya. Contoh substitusi dekat adalah ketika harga Coca-Cola naik, konsumen seharusnya beralih ke Pepsi. Namun banyak konsumen lebih suka merek Coca-Cola daripada Pepsi. Yang kedua, membeli pensil tapi tidak ada jadinya membeli pen. Contoh substitusi jauh yaitu nasi atau beras, 2. Roti atau gandum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.